Benjamin Graham sendiri mempergunakan screening kriteria dengan PER dari saham harus kurang dari 40% dari rata-rata PER dalam 5 tahun terakhir historisnya. Dividen yield-nya 2/3 dari kupon obligasi korporasi grade AAA. Artinya kalau misalnya kupon obligasi yang 9%, berarti 2/3 minimal dividen yield-nya 6%. Harga sahamnya 2/3 dari book value, berarti itu sekitar 0,7 PBV ya. Kemudian debt equity ratio-nya kurang dari 1. Debt equity ratio ini merupakan rasio dari hutang terhadap ekuitas pemegang saham. Current asset 2 kali dari current liabilities, artinya aset yang lancar saat ini lebih besar dari 2 kali hutang jangka pendek. Kemudian hutang kurang dari 2 kali aset yang bersih. Kemudian historika pertumbuhan laba bersih per saham dalam 10 tahun terakhir 33% atau 2,5% per tahun. Dan tidak ada rugi bersih dalam 10 tahun terakhir. Nah, prinsip dari Benjamin Graham ini kemudian dikembangkan oleh Warren Buffett. Warren Buffett sendiri menggunakan prinsip investasi dalam berinvestasi, yaitu kriteria tentang bisnisnya. Bisnisnya harus yang sederhana dan dapat dimengerti. Jadi kalau bisnis yang terlalu rumit bahkan tidak bisa dimengerti, itu masih dihindari oleh Warren Buffett. Hanya saja baru ini dia mempunyai keberanian untuk membeli perusahaan Apple itu sendiri yang merupakan perusahaan teknologi. Perusahaan yang mempunyai kinerja historis yang konsisten diwujudkan dalam laba operasional yang stabil dan dapat diprediksi. Artinya kita harus melihat dari operating profit margin yang konsisten dan stabil dapat diprediksi. Artinya dia terus bertumbuh atau enggak stabil kayak gitu. Perusahaan yang harus berada dalam bisnis yang menguntungkan dalam prospek jangka panjang. Artinya kita harus melihat dalam 10 tahun ini barang, produk atau layanan perusahaan itu masih dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian kriteria berikutnya adalah manajemen. Manajemen perusahaan harus jujur, sebagaimana dibuktikan dengan cara dia memperlakukan pemegang sahamnya sendiri. Maksudnya adalah Buffett itu menilai penghargaan kepada manajer yang dia membuat laporan keuangannya itu transparan tanpa ada manipulasi laporan keuangan. Misalnya di kotak-katik sedemikian rupa net profit yang seharusnya kecil tapi dibuat jadi gede, atau yang gede malah dibuat jadi kecil supaya pajaknya nggak terlalu besar. Dan para manajer perusahaan itu harus menjadi pemimpin dan bukan pengikut. Maksudnya dia punya kecekatan untuk membuat inovasi dalam menghasilkan competitive advantage yang bisa boleh dikatakan sebagai economic mode perusahaan itu sendiri. Jadi kalau economic mode perusahaan itu besar, ya kemungkinan besar profitabilitas untuk menghasilkan laba bersih perusahaan itu dapat bertahan dan meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian kriteria keuangan. Perusahaan yang dicari oleh Warren Buffett mempunyai return equity yang tinggi. Dan Buffett sendiri menggunakan modifikasi dari yang disebut ordinary earnings. Nah, equity yang tinggi ini juga harus konsisten. Kemudian kriteria market tendency. Mempergunakan kriteria yang konservatif mengenai laba bersih perusahaan. Jadi kalau misalnya kinerjanya terlalu optimis, dia menggunakan perkiraan yang diturunkan dari kinerja labanya saat ini untuk memprediksi arus kas yang di masa yang akan datang. Mr. Market sendiri sering labil, bahkan perusahaan yang bagus bisa dibeli harga pada menarik ketika para investor itu panik. Ya, kemungkinan bisa dikaitkan dengan saat-saat yang saat ini, wabah COVID-19 ini. Tidak. Jadi, nomor satu dan mikrofon lagi bukan yang di ini. Oke. Benar Mas ya? Nah, ada 4 aspek dalam value investor dalam berinvestasi saham. Pertama, menerapkan kriteria dalam investasi saham. Kemudian kriteria untuk membuat analisis fundamental secara mandiri. Ketiga, kemudian membagi alokasi aset investasi. Keempat, kesabaran dalam kegiatan investasi saham. Kita masuk kriteria yang pertama. Menetapkan kriteria dalam investasi saham itu sendiri maksudnya adalah membeli saham sama dengan membeli bisnis perusahaan. Jika bisnis perusahaan itu bagus, maka pada akhirnya harga
sahamnya akan mengikuti, artinya dia akan diapresiasi oleh market. Nah, kemudian ketika mesin market pesimis, maka akan banyak bermunculan saham-saham bagus yang akan undervalue. Ketika Mr. Market terlalu optimis, maka akan memberikan saham-saham yang bagus dalam keadaan harga yang mahal. Margin of safety misalnya diskon, misalnya saat ini kita menggunakan yang dapat digunakan itu adalah valuasi per rata-rata 5 tahun. Jadi untuk per rata-rata 5 tahun dari blue chip, kita diskonkan 30%-nya dari per rata-rata 5 tahunnya. Maka itu merupakan margin of safety untuk saham-saham blue chip. Nah, begitu juga untuk saham-saham lapis 2 dan saham-saham lapis 3. Untuk saham-saham lapis 2 dan lapis 3 itu lebih menggunakan PBV yang di bawah 1,5. Dan untuk perhatian lebih khusus untuk saham-saham komoditas yang apakah dia masih bisa bertahan apabila harga komoditasnya merosot seperti saat ini, misalnya minyak, batu bara, dan CPO. Terus kemudian komponen dalam analisis fundamental value investing itu adalah laba bersih per saham. Jadi laba bersih per saham itu misalnya laba bersihnya adalah 100, itu bisa diperoleh dengan cara laba bersih net profit dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Maka itu merupakan laba bersih merupakan jumlah laba bersih per saham. Saya perusahaan yang sahamnya EPS-nya yang bertumbuh waktu trennya positif dalam 5 tahun terakhir. Dan sahamnya kalau EPS-nya sampai turun berarti ada penurunan penjualan atau laba. Jadi EPS ini juga harus di-breakdown dari penjualan revenue-nya, kemudian turun ke laba kotor, dari laba kotor ke laba operasional, dari laba operasional yang masih ada pajaknya terus dijadikan setelah dikurangi pajak dan lain-lain menjadi laba bersih. Kemudian kriteria price to earning ratio. Price to earning ratio ini menggambarkan keuntungan sebuah perusahaan dibandingkan harga sahamnya. Jadi rumusnya didapatkan dari membagi harga saham terbaru dibagi dengan earning per share. PER adalah dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal. Jadi semacam break-even point-nya yang dipakai untuk membeli saham. Misalnya seharga 2.000 per lembar saham dengan earning per share yang 200 per tahun, maka artinya price earning ratio-nya adalah 10 kali. Ini ada kesalahan pengetikan, seharusnya ini 2.000 dibagi 200 kayak gitu. Kemudian price to book value ratio yang menggambarkan berapa besar nilai harga saham dibandingkan dengan nilai kekayaan bersih perusahaannya. Book value itu merupakan harta kekayaan bersih perusahaan. Nah, book value sendiri dihitung dari total ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar. Nah, untuk price earning ratio maupun price book value itu sendiri, price earning ratio yang diharapkan dari value investor biasanya mencari price earning ratio yang di bawah 15 dan price book value di bawah 1,5. Yang artinya kalau dikalikan 22,5 kriteria dari Graham. Kemudian return on equity, yaitu tingkat perolehan laba bersih yang dibukukan oleh perusahaan dibandingkan dengan total kekayaan bersih perusahaan. Rumusnya adalah laba bersih atau net profit dibagi dengan kekayaan bersih atau total ekuitas. Nah, return on equity sendiri itu sebenarnya mengukur tingkat efisiensi mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dibandingkan total ekuitasnya. Jadi ini harus dilihat dalam konsistensi dalam 5 tahun terakhir. Kemudian dividend yield. Dividennya adalah rasio yang menggambarkan berapa besar pembagian dividen yang dibagikan perusahaan terhadap harga sahamnya di pasar. Rumusnya adalah dividen per lembar saham dibagi dengan harga saham per lembarnya. Jadi dikalikan 100%. Jadi misalnya dividennya adalah Rp200 per lembar dan harga sahamnya 2.000, maka dividen yield-nya adalah sebesar 10%. Kita mencari dividen yang yield-nya yang konsisten ya. Kemudian mengindikasikan laba bersihnya stabil atau meningkat, itu lebih bagus lagi. Disarankan minimal sebesar 3%. Kemudian
Rasio berikutnya adalah debt to equity ratio. Rasio ini mengukur jumlah hutang dan kewajiban yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan modal bersihnya. Rumus untuk menghitung DER adalah total kewajiban atau total hutang ke perusahaan yang terdiri dari hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang dibagi dengan kekayaan bersih perusahaan, modal itu sendiri. Modal kekayaan perusahaan itu sendiri, total ekuitas. Nah, ini merupakan contoh analisis fundamental yang kita akan lihat kalau kita mempergunakan aplikasi RTI Business atau RTI Analytics yang bisa diakses dari laptop maupun dari smartphone. Nah, ini kita perhatikan ya, kalau grafik ini garis hijau ini merupakan menggambarkan margin laba bersih perusahaan. Margin laba bersih perusahaan yang seperti ini mengindikasikan konsistensi dan margin laba bersihnya itu meningkat dari tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir. Kemudian revenue ini merupakan pendapatan perusahaan. Pendapatan perusahaan pun cenderung sempat turun sedikit, akan tetapi berhasil naik lagi di tahun 2016, kemudian turun sedikit 2017, naik lagi 2018, 2019, naik lagi. Ini merupakan contoh analisis menggunakan grafik chart dari fundamental perusahaan. Ini mempergunakan laporan mempergunakan data dari perusahaan Sido Muncul. Karena kalau lihat dari sini berarti dia berhasil untuk mempertahankan dari beban perusahaannya, sehingga kalau diperhatikan dari grafik patang yang biru ini, net income-nya itu naik terus. Sedangkan kalau untuk yang Maret ini belum final karena masih sampai Maret, sehingga kalau diperhatikan dari 5 tahun terakhir pun dia net profit-nya selalu naik. Konsisten. Gitu. Nah, ini contoh dari laporan laba rugi perusahaan bagian penjualan. Nah, saya lihat tadi yang grafik batang yang ungu tadi, nah itu kita lihatnya dari penjualan ini, kalau dari laporan keuangannya. Nah, dikurangi beban pokok penjualan, makanya didapatkan laba bruto atau laba kotor, kemudian dikurangi dengan beban penjualan, beban administrasi, dan beban lain-lain, sehingga didapatkan laba usaha. Kemudian laba usaha ini dikurangi dengan beban pajak penghasilan dan maka didapatkan net profit tadi. Nah, ini kalau kita itu melihat laba tahun yang berjalan, bukan dari laba komprehensif yang kayak gini. Karena ini bisa jadi poin-poin manipulasi yang bisa dikotak-atik sehingga seolah-olah laba bersihnya tinggi, padahal itu cuma penghasilan rugi komprehensif yang lain. Kemudian ini grafik mengenai neraca, bagian neraca yaitu yang menggambarkan soal ini saya coba buka sedikit ya dari RTI Analytics ini, sharing, share soal browser. Nah, kalau diperhatikan dari fundamentalnya, tadi kepotong tadi soalnya grafiknya tadi batangnya. Nah, yang ini menggambarkan ekuitas perusahaan, yang merah ini menggambarkan hutang perusahaan maupun jangka panjang maupun jangka pendek, dan ekuitas ini menggambarkan kekayaan bersih perusahaan. Aset merupakan total dari ekuitas ditambahkan dengan liabilitas. Nah, garis yang biru ini merupakan garis putus-putus dari rasio hutang terhadap ekuitas. Kita bisa lihat dari sini, rasio debt to ekuitas dari perusahaan ini itu cenderung stabil, terus kemudian sempat naik sedikit, terus turun lagi.
Nah, apa yang kita bisa analisis dari chart ini itu adalah ekuitasnya itu sendiri selalu bertumbuh dari 5 tahun ke tahun kalau kita tarik garis ke ini. Maupun aset itu selalu bertumbuh asetnya. Dan boleh dibilang hutangnya ini selalu stabil. Bahkan nggak pernah melonjak drastis karena memang dia nggak punya hutang bank perusahaan ini. Nah, kalau kita lihat dari laporan keuangan perusahaan, maka aset lancar itu di sini. Aset lancar ini yang mudah untuk dicairkan. Misalnya kas atau setara kas di utang usaha. Nah, kita usahakan yang lancar di sini. Kalau sampai ini yang lancar, yang ini yang terlalu besar, malah itu tanda tanya bagi perusahaan karena seperti kita tahu kasus Aisyah itu karena ini yang terlalu besar, piutang pihak ketiga yang terlalu besar. Jadi seolah-olah laba bersihnya itu besar. Nah, total aset tidak lancar sendiri, aset goodwill ini sama sekali kurang berguna sebenarnya. Nah, aset neto ini yang sebenarnya lebih kita harapkan nilainya lebih besar daripada nilai aset goodwill ini. Nah, aset yang tidak lancar lainnya ini kalau bisa nggak jauh di bawah dari aset yang tetap ini, aset itu neto tadi. Kemudian liabilitas dan ekuitas. Liabilitas itu sendiri merupakan hutang kewajiban perusahaan yang harus dibayarkan. Liabilitas sendiri dibagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka pendek, hutang-hutang jangka pendek, hutang usaha. Nah, ini sepanjang hutang usaha ini tidak mempunyai bunga, dia sebenarnya membantu tingkat leverage perusahaan untuk memproduksi produknya. Misalnya kayak Unilever. Kalau Unilever itu utang jangka pendeknya tinggi tapi tidak mempunyai bunga, makanya dia bisa ROE-nya tinggi. Karena orang percaya dengan perusahaan Unilever tadi. Nah, dia makanya bisa mendongkrak return on equity-nya menjadi besar kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya utang pendeknya mempunyai utang bunga, sebaiknya ya nggak usah di kalau utang pendek yang besar berarti itu bermasalah perusahaannya. Utang jangka pendek yang mempunyai beban bunga. Nah, sedangkan liabilitas jangka panjang ini biasanya hutang-hutang yang mempunyai bunga seperti hutang bank, hutang obligasi itu biasanya ditaruh di sini. Berhubung ini dia nggak punya utang ke bank ataupun ke utang obligasi maupun utang bank, maka dia hutang jangka panjang itu hanya berupa pajak tangguhan maupun imbalan kerja karyawan biasanya berupa bonus THL ataupun misalnya persiapan untuk membayarkan pesangon untuk karyawannya. Nah, ini ekuitas harta kekayaan bersih perusahaan. Nah, ini nilai awalnya. Nah, ini nilai dari jumlah saham yang beredar di perusahaan. Gitu. Jadi kalau total ekuitasnya berapa, total net profitnya berapa, dibagikan dengan jumlah saham yang beredar itu merupakan laba bersih per saham. Nah, ini merupakan contoh grafik dari laporan arus kas perusahaan. Nah, garis yang ungu ini menggambarkan arus kas dari aktivitas operasi. Nah, garis yang hijau ini menggambarkan arus kas dari aktivitas investasi atau ya, diartikan sebagai belanja modal. Nah, kalau yang biru ini menggambarkan arus aktivitas sebagai arus pendanaan. Arus pendanaan ini misalnya mendapat pembiayaan dari bank atau misalnya perusahaan menerbitkan saham baru maka mendapatkan arus kas pendanaan dari aktivitas ini. Atau misalnya perusahaan membayarkan dividen. Nah, kalau dia negatif berarti dia sedang membayarkan dividen kepada para pemegang sahamnya. Nah, yang ungu ini, yang di bawah ini itu adalah perubahan kas bersih di setiap periode. Nah, kalau kita artikan dari sini, arus kas operasional perusahaan ini dia selalu meningkat dalam 5 tahun terakhir ini tanda-tanda perusahaan yang sehat dan bertumbuh. Sedangkan dari arus kas dari pendanaan itu
menurun. Dan ini merupakan hal yang bagus karena artinya perusahaan itu tidak memperoleh dana dari aktivitas pendanaan dan dia membayarkan dividen kepada para pemegang saham. Nah, untuk arus kas investing ini sendiri itu kalau kita lihat garisnya itu stabil dan memang seperti itu karena dia belanja modal untuk beli bahan-bahan baku untuk memproduksi barang perusahaan, produk perusahaannya itu sendiri. Oke. Nah, ini yang saya maksud dengan arus kas dari aktivitas operasi. Jadi penerimaan pelanggan ini masuk dalam aktivitas operasi. Pembayaran ke supplier atau bahan baku kayak gitu ini masuk ke aktivitas operasi. Bayar gaji karyawan, nah itu dimasukkan dalam arus kas operasi. Bayar pajak penghasilan, program operasional dan penghasilan keuangan lainnya. Nah, kalau penerimaan penghasilan keuangan ini kalau bisa nggak terlalu besar. Berarti ini dia mendapatkan dari misalnya aset-aset keuangannya, misalnya deposito, tabungan, atau kayak gimana gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan belanja modal. Nah, misalkan ini memang tetap negatif, artinya perolehan aset tetap. Berarti kalau kita menerjemahkan laporan keuangan ini, berarti perusahaan ini sedang ekspansi, misalnya dia sedang membangun pabrik. Makanya disebut ada perolehan aset tetap. Nah, perolehan aset tetap ini menandakan perusahaan sedang membangun aset, misalnya pabrik, atau research and development, dan kegiatan misalnya yang pada intinya dia tuh ekspansi bisnis yang membuka cabang baru atau memperkerjakan manajemen yang baru kayak gitu. Nah, kalau hasil punya aset tetap ini usahakan nggak ada ya. Kalau dia sampai hasil akhirnya ini positif, nah ini berarti perlu ditandatangani berarti dia laba bersihnya diperoleh dari hasil menjual aset perusahaan. Nah, itu sangat-sangat tanda perusahaan yang tidak sehat. Nah, ini saya masukkan arus kas dari aktivitas pendanaan. Pembayaran dividen kas. Artinya perusahaan ini membayarkan dividen kas kepada para pemegang saham. Nah, ini total arus kas bersih perusahaan di akhir tahun. Nah, yang kita mau cari kalau ini paling nggak dari periode yang sama, dari periode tahun lalu ke tahun yang sekarang, dia itu bertambah, paling nggak minimal bertambah. Untuk laba bersih pun paling nggak bertambah tadi kalau nggak salah 2,9% kayak gitu per tahun. Nah, ini cara-cara valuasi untuk menentukan harga wajah saham yang mudah untuk dipraktekkan. Teman-teman bisa pakai aplikasi yang namanya Stockbit, itu gratis, bisa di-download. Nah, ini kalau kita lihat dari price book value standard deviation band-nya, itu kalau harga rata-rata PBV 5 tahunnya itu di sini 4,36, nah itu berarti inilah harga sahamnya dikalikan dengan book value per share-nya. Jadi PB rumusnya itu adalah price book value rasio di rata-rata 5 tahun, kemudian dikalikan dengan book value per share. Jadi PBV 5 rata-rata 5 tahun dikalikan dengan book value per share yang terbaru. Nah, kalau ingin mencicil perusahaan, biasanya kalau value investor kan ingin beli sahamnya di diskon ya biasanya. Nah, kita bisa menggunakan standar deviation band -1 atau -2. Jadi, bisa di PBV-nya 3,21 dikalikan dengan book value per share-nya kayak gitu. Nah, kemudian -2, ini biasanya sangat jarang terjadi untuk perusahaan-perusahaan yang blue chip. Karena biasanya perusahaan-perusahaan blue chip, nah kalau kita perhatiin dari garis ini aja, ini paling kalau kita tarik garis ini PBV-nya sekitar 2,9 kayak gitu. Nggak pernah menyentuh dari 2,06 itu sangat-sangat jarang. Maaf, ini datanya kayaknya 5 tahun. Ya. Nanti saya perbaiki lagi. Untuk yang mengenai data yang ini ya. Kemudian ini, price earning ratio deviation band. Artinya, ini mirip-mirip kayak Fibonacci, cuman menggunakan standar deviation band dari price earning ratio-nya.
Nah, price earning ratio-nya ini mempergunakan rata-rata 5 tahun terakhir. Nah, kita mendapatkan datanya di sini sudah dapat 19,37 dikalikan earning per share itu harga wajar sahamnya untuk perusahaan blue chip gitu. Nah, kemudian kalau untuk mencicil itu bisa di price earning ratio yang di bawah satunya itu 16,71 atau 14,05. Gambarnya kelihatan nggak ya? Gambar PDF-nya. Kelihatan nggak ya? Halo? Kelihatan Mas, gambarnya Mas. Ya, kelihatan ya. Ya, Nah, ini susunan dokumen-dokumen yang wajib dibaca ketika kita membuat analisis fundamental, khususnya value investing. Nah, kita mulai dari laporan keuangan, dari laporan neraca, laba rugi, dan arus kas yang paling lambat terbit untuk bulan 4 untuk kuartal 1. Kuartal 1 itu maksudnya adalah Januari sampai Maret 2020. Tapi karena ada keringanan mengenai kasus corona, makanya kemungkinan diundur sampai April atau Mei kali ya, baru muncul kuartal 1 untuk 2020-nya. Kemudian untuk kuartal 2-nya biasanya muncul di akhir bulan 7 paling lambat. Nah, kemudian untuk kuartal 3-nya, kuartal 2-nya itu adalah dari periode Januari sampai dengan bulan Juni. Kalau periode kuartal 3 itu Januari sampai dengan bulan September. Itu terbit di akhir bulan 10 paling lambat. Dan untuk kuartal 4 ini biasanya itu karena sudah setahun. Nah, jadi kalau sudah setahun dia nunggu yang versi sudah diaudit oleh akuntan publik itu biasanya bulan 3. Bulan 3 udah terbit. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk earning per share itu sendiri, kalau yang baru muncul untuk kuartal 1, maka kalau kuartal 1-nya EPS yang baru muncul kuartal 1, itu EPS-nya masih harus dikali 4 untuk disetahunkan, baru dihitung PER-nya. Kuartal 2, EPS-nya harus dikali 2, kuartal 3, dia EPS-nya harus dikali 4/3. Kalau kuartal 4 nggak perlu lagi dikalikan jumlah EPS-nya, itu kalau udah final tuh. Nah, untuk laporan tahunan, khususnya bagian ikhtisar utama, laporan tahunan ini biasanya diterbitkan oleh perusahaan untuk yang isinya tuh laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit, plus paparan dari manajemen mengenai kinerja di tahun yang sebelumnya. Misalnya laporan tahunan 2019, berarti dia mencakup laporan tahunan kinerja perusahaan selama 2019, hambatan apa yang dihadapi, dan bagaimana tantangan bisnis perusahaan di kedepannya. Nah, manajemen profil perusahaan, dan analisis pembahasan manajemen. Nah, yang paling penting ini bagian laporan manajemen dan ikhtisar utama. Ikhtisar utama ini biasanya juga termasuk dengan ikhtisar keuangan yang dia merangkum kinerja keuangan perusahaan selama 5 tahun terakhir. Nah, itu teman-teman bisa lihat mengenai historis laba bersihnya apakah bertumbuh atau enggak gitu. Kalau laba bersihnya bertumbuh, konsisten dengan revenue, konsisten dengan laba kotor dan laba operasional, berarti kita mudah-mudahan itu nggak ada manipulasi laporan keuangan dari situ ya. Kita juga boleh cek lah dari arus kas operasionalnya meningkat atau enggak. Kalau misalnya arus kas operasional nggak meningkat, cara analisis arus kas operasional itu di paparan materi yang sebelumnya, di bagian charting ini, di bagian chart ini, nah itu bisa dilihat dari arus kas operasionalnya, bisa diakses dari RTI Business atau RTI Analytics. Nah, mengenai arus kas operasional, kalau ada 5 tahun dia konsisten positif, ya kita asumsinya nggak ada manipulasi laporan keuangan di situ kayak gitu. Nah, kemudian public expose ini biasanya diadakan di pertengahan tahun, biasanya di bulan Agustus. Karena itu kewajiban perusahaan biasanya memaparkan kinerja selama setengah tahun, plus rencana kinerja manajemen untuk selama sisa setengah tahunnya lagi, apa yang strategi yang akan dijalankan perusahaan untuk mencapainya. Sekaligus biasanya kalau di public expose ini biasanya banyak pertanyaan dari wartawan, analis, maupun mahasiswa yang hadir. Jadi kita bisa baca rekapan public expose-nya di idx.co.id, di idx.co.id bagian keterbukaan informasi, bagian indeks informasi, indeks public expose, indeks bagian keterbukaan .co.id,
bagian keterbukaan bukan informasi, bisa diketik kata kuncinya public expose. Untuk perusahaannya, kode perusahaan bisa diketik kode 4 perusahaan. Kode 4 perusahaan itu biasanya ASI kayak gitu, artinya asal internasional kayak gitu. Yang kode-kode nama perusahaannya itu bisa dicek di idx.co.id ataupun aplikasi RTI Business ataupun idx.co.id. Nah, yang paling penting check in dulu. Kalau ini udah bagus, udah oke, historis selama 5 tahun terakhir, lalu lanjut ke sini. Karena kita lebih efisien. Kalau emang dari awal ininya aja udah nggak bagus, kita nggak usah repot-repot untuk baca yang ke bawah-bawah ini. Karena yang ke bawah ini merupakan faktor kualitatif dalam menganalisis fundamental perusahaan. Nanti pertanyaan saya simpen dulu ya. Setelah selesai saya paparan, baru saya nanti jawab ya. Nah, ini tempat-tempat teman-teman bisa menemukan tentang materi laporan keuangan, laporan tahunan, maupun public expose dan prospektus kalau memang dia ada kayak gitu tahunnya. Nah, ini yang dimaksud dengan prinsip investasi berikutnya kalau mau menggunakan value investing. Jadi misalnya kayak ini, ketika kita menganalisis perusahaan, kita harus lihat produk, barang, atau jasa perusahaan itu konsisten nggak dalam profit margin dalam 5 tahun terakhir. Kalau sampai 5 tahun terakhir aja nggak konsisten, ya minimal kalau dia ada turunnya nggak terlalu dalam. Terus rebound lagi, bangkit lagi kayak gitu. Kayak tadi perusahaan yang tadi saya udah bahas, dia bisa rebound lagi net profit-nya di tahun berikutnya kayak gitu ya. Artinya memang dia bisa konsisten bertumbuh kayak gitu. Nah, biasanya produk barang jasa yang menghasilkan net profit margin yang bertumbuh ini biasanya produk-produk yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya boleh kita ngomong, contohnya produk konsumer itu pasti dibutuhkan masyarakat kayak gitu. Untuk zaman work from home kayak ini, udah pasti produk telekomunikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya internet. Kita pasti butuh internet untuk lakukan kegiatan saat ini pun kita butuh internet kayak gitu. Nah, kemudian kita memperhatikan muat perusahaan. Muat perusahaan itu sendiri sebenarnya bukan cuma dari margin laba kotor, tapi ini salah satu indikator bahwa perusahaan mempunyai competitive advantage, artinya keunggulan bersaing dari perusahaan yang lain. Artinya dia menguasai pangsa pasarnya untuk produknya sebesar 50%. Atau dia lebih tinggi 15% dari perusahaan kompetitornya. Misalnya kita bandingin Cepin sama Java. Apakah gross profit margin Cepin lebih besar daripada gross profit margin Java sebesar 15% gitu. Berarti kalau sampai gross profit margin Charon Prop Hand ini 15% lebih besar daripada Java, berarti Charon Prop Hand ini merupakan penguasa di industrinya kayak gitu. Kemudian analisis yang berikutnya adalah analisis manajemen perusahaan yang jujur dan integritas. Kita bisa lihat ini dari laporan tahunan, biasanya itu dipasang target bahwa kami selama tahun 2019 memasang target peningkatan pendapatan atau peningkatan laba bersih sebesar berapa persen gitu. Nah, kalau itu tercapai, maka itu indikasi bahwa perusahaannya itu kompeten gitu. Dan dari laporan tahunan itu sendiri biasanya kalau kita bisa melihat mengenai masalah bisnis, masalah hukum atau masalah keuangan, mulai dari kita katakan itu ialah hambatan yang dihadapi perseroan, tantangan. Nah, biasanya disamarkan pakai dua kata itu, hambatan atau tantangan. Nah, kalau hambatan atau tantangan ini ada, coba dianalisis apakah itu bersifat signifikan atau enggak gitu. Atau kalau emang ada masalah hukum, apakah yang itu masalah hukumnya bersifat signifikan. Misalnya kayak Aisyah masalah hukumnya itu beras selundupan. Nah, itu udah masalah hukum yang berat karena itu berurusan kepolisian, mempengaruhi bisnis utama perseroan. Kalau masih sudah sampai ke tahap itu berarti berarti fundamental perusahaan berubah, maka nilai intrinsik perusahaan itu sendiri berubah gitu. Nah, kemudian kita masuk ke poin kesehatan keuangan perusahaan. Jadi kesehatan keuangan perusahaan sendiri untuk perusahaan yang non perbankan, dia debt equity ratio-nya kita usahakan di bawah 1. Atau kalau dia debt equity ratio-nya di atas 1, kita coba lihat laba bersih perusahaan itu selama 1 tahun full, itu kalau dikalikan 4, dia lebih besar nggak dari utang berbunga perusahaan, utang jangka panjangnya. Kalau bisa melunasi, kalau dia bisa kayak gitu angkanya, berarti dia bisa mempunyai kemampuan untuk melunasi
melunasi utang-utang perusahaan kayak gitu. Jadi, dalam jangka waktu 4 tahun atau kurang. Itu contoh kesehatan perusahaan yang sehat kayak gitu ya. Jadi dia nggak akan kesulitan membayar utang-utang perusahaannya kayak gitu. Nah ini yang saya bilang dari yang lebih dari satu tadi. Karena kalau hutang itu sebenarnya pedang bermata dua. Jadi kita kalau lihatnya apakah hutang itu mempunyai bunga atau enggak. Kalau hutang yang jangka pendek kayak gitu tadi yang saya bilang di awal soal Unilever, dia menggunakan utang jangka pendek. Jadi utang pihak ketiga itu orang tuh minjemin ngutangin dulu tapi tanpa bunga. Nah, itu dipakai oleh Unilever untuk memproduksi produk-produknya. Jadi makanya data equity Unilever itu sendiri itu besar sendiri kayak gitu. Cuman kalau untuk Unilever itu sendiri, kita valuasinya kita melihat dari PBV rata-rata ataupun P rata-rata 5 tahun terakhir itu tadi. Jadi kita kalau mau beli itu di standar deviasi -1 atau -2-nya dari P rata-rata atau PBV rata-rata 5 tahun Unilever. Nah, itu dicicil di bawahnya itu. Kalau PBV-nya di harga saat ini masih di wajar atau sudah di atas standar deviasinya +1 atau +2, itu sih udah terlalu cukup tinggi. Jadi nggak disaranin untuk dibeli di harga skala kayak sekarang gitu. Nah, kalau untuk perbankan sendiri dia nggak pakai rasio debt, tapi dia pakai rasio capital adequacy ratio, artinya rasio kecukupan modal bank. Itu minimal 12%. Kalau dari standar OJK-nya sendiri itu 8%, tapi saya masang sendiri capital adequacy ratio-nya 12%. Dan data ini bisa didapatkan dari Google. Kita misalnya Bank BRI, rasio CAR Bank BRI, kayak gitu di Google, itu biasanya muncul di internet. Langsung muncul. Nah, kita masuk poin yang ketiga, mengenai alokasi aset investasi. Nah, kalau kita kembali ke teman-teman sendiri, Kak, kalau kita mengejar kita sebagai investor yang agresif, moderat, atau yang konservatif. Artinya agresif itu kita mengejar kenaikan nilai aset kita dari investasi saham itu sendiri. Nah, itu kita kalau agresif itu dia bisa 2 saham blue chip di industri yang berbeda, itu 50% dari total modal. Kas, reksadana pasar uang ini 20% dari total modal, sedangkan 15% bisa berupa kas, bisa berupa saham blue chip tadi. Nah, itu kenapa dari 20% dan 15% ini ada? Karena itu untuk misalnya ya, kayak kondisi di Januari kayak gitu, Januari Februari, kita belum tahu IHSG jatuh. Nah, ini sebenarnya ibarat dana untuk kalau average down kalau memang sudah turun dalam dan memang sahamnya sudah terdiskon, kita udah yakin udah memberikan budget safety yang sudah tinggi kayak gitu. Nah, sedangkan sisanya 50% itu bisa ditaruh di saham multi-bagger. Nah, saham multi-bagger sendiri adalah saham yang bisa mencetak return dari 100% lebih dalam 1 tahun atau lebih. Dan biasanya merupakan saham siklus yang sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi atau komoditas. Ataupun saham yang turn around, artinya saham kinerja yang buruk, tapi mempunyai peluang yang menjadi menguntungkan ke depannya. Nah, kalau teman-teman mau berinvestasi saham di multi-bagger ini, itu teman-teman harus benar-benar menganalisis secara mendalam. Misalnya laporan keuangannya dibedah benar-benar, laporan tahunnya dibedah, apakah memang ada perbaikan kinerja kayak gitu. Misalnya arus kes operasional masih sudah mulai membaik, sudah mulai bertumbuh, walaupun misalnya net profit-nya belum membaik. Nah, begitu harga komoditasnya itu membaik, nah itu kemungkinan besar dia bisa kinerjanya akan pulih kembali kayak gitu. Dan memang ini bagian yang paling sulit kalau mencari saham multi-bagger ini. Karena resikonya udah pasti lebih tinggi. Dan kelemahan value investing memang sahamnya memang kita udah yakin di bawah margin of safety, tapi bisa aja sahamnya masih bisa turun lebih dalam lagi. Jadi untuk saham multi-bagger pun masuknya pun masih perlahan-lahan kayak gitu. Dipecah jadi berapa kali, 3-5 kali masuk kayak gitu. Enggak sekaligus masuk. Nah, sama dengan jadi tiap alokasi aset investasi itu dibagi selalu dalam saham, reksadana pasar uang atau saham, terus saham multi-bagger. Hanya komposisinya nilainya yang berbeda-beda gitu. Nah, saham di industri bisnis yang berbeda, artinya kalau sudah punya satu saham di perbankan, artinya nggak boleh saham yang perbankan yang lain. Misalnya sudah punya di BCA atau
sudah punya di BRI, berarti yang lain juga saham blue chip yang satunya lagi itu di sektor industri yang berbeda, itu baru namanya diversifikasi. Secara kas 20% total modal. Nah, memang komposisinya lebih kecil ya saham multibagger untuk risiko moderat, karena memang risiko saham multibagger itu sendiri lebih besar pada saham-saham biasa. Biasanya saham multibagger ini biasanya saham second liner atau saham yang third liner lapis 3, lapis 2 kayak gitu. Bukan saham yang lapis 1, karena saham lapis 1 itu biasanya udah perusahaan-perusahaan yang dewasa, yang mature. Artinya ruang bertumbuh itu nggak terlalu banyak lagi, udah dewasa, udah stabil lah bisnisnya. Nah, ini kalau untuk yang profil resikonya menghindari resiko. Jadi dua saham blue chip yang berbeda di 10% total modal. Itu komponen reksadana pasar uangnya yang tinggi. Karena memang konservatif, nggak terlalu menyukai risiko. Nah, kemudian 20% dari total modal. Nanti lebih kecil lagi porsi di sahamnya pun kecil, nggak terlalu besar. Saham multibaggernya 30% dari total modal. Gitu. Nah, poin keempat adalah kesabaran dalam investasi saham. Jadi kalau udah melakukan langkah-langkah analisis fundamental, udah mengatur alokasi aset investasi, udah apa namanya tadi, sudah menetapkan kriteria dalam investasi saham. Jadi masuk ke poin keempat, yaitu adalah kesabaran dalam berinvestasi saham. Jadi ini harus dipraktekkan sih, karena saham itu sebenarnya instrumen investasi yang biasanya 3 tahun ke atas kayak gitu. Jadi filosofi investasi dari investor yang sudah terkenal, yang sukses itu ya kita pelajari kayak gitu, yang bisa dipelajari dari guru value investing itu sendiri, Benjamin Graham, Charlie Munger, Warren Buffett, Peter Lynch. Terus kita juga, walaupun kita sahabat dalam investasi saham, kita juga tahu kapan sih saat kita menjual saham. Kondisi untuk menjual saham itu sendiri ada 5 kondisi. Pertama, kesalahan dalam analisis ataupun kesalahan asumsi data dalam menganalisis fundamental saham. Jadi misalnya kita, misalnya nih, saham JPFA ini salah asumsi nih, bahwa ini kayaknya oversupply ayam ini hanya bersifat sementara. Rupanya dampaknya cukup lama. Berarti dari harga 2.000 itu, misalnya belinya di harga 2.000 kayak gitu. Terus harga sahamnya turun sampai 1.500. Kalau emang asumsinya salah ya udah, ya dipotong kayak gitu, dipotong kerugian. Terus ternyata benar kan, JPFA sekarang harganya sekitar berapa gitu, 900 sampai 1.200-an kayak gitu. Memang oversupply ayam, dan kemudian masalah yang kedua juga diterpa wabah COVID-19 ini tadi. Nah, kemudian kesalahan yang kedua, terjadi perubahan fundamental perusahaan. Jadi misalnya fundamental perusahaannya mengalami masalah hukum ataupun penurunan laba bersih ataupun penurunan pendapatan yang drastis kayak gitu. Jadi signifikan terhadap fundamental perusahaan. Jadi artinya nilai intrinsiknya pun itu dia berubah, nilai intrinsik. Jadi nilai intrinsik perusahaan ini harus dicek setiap kuartal paling enggak. Tiap 3 bulan sekali kayak gitu kita cek nilai intrinsik perusahaan, karena tiap 3 bulan sekali itu rilis laporan keuangan. Atau ketiga, harga sahamnya udah terlalu jauh dari nilai intrinsik saham. Ambil contoh INKP. Nah, INKP dari harga 2.000 sampai ke 20.000, kan itu ada aja yang atau era kayak itu dari harga 800 ke 3.000, wah udah naik tinggi nih, simpen tuh, atau naik bisa lebih tinggi lagi. Kalau yang udah terlalu jauh dari nilai intrinsik sahamnya, ya ada baiknya sih sebenarnya dijual aja sahamnya gitu. Tapi kalau sepanjang memang nggak terlalu jauh dari nilai intrinsik saham, ya udah sih aja simpen. Apalagi kalau yang belinya di bawah harga wajar saham gitu. Atau misalnya teman-teman bisa menemukan saham yang lebih bagus dan dijual di bawah nilai intrinsiknya, artinya memberikan margin safety yang besar, ya boleh dipindahin artinya. Apalagi kalau memang benar-benar lebih bagus lagi peluang investasinya di saham yang lain tadi. Kemudian mengurangi jumlah uang yang terlalu banyak dalam satu saham. Jadi aturan sederhananya kalau kita baca dari buku 5 Rules of Successful Investing dari Pat Dorsey, itu dalam satu saham kita nggak boleh lebih dari 10-15% dari total uang yang kita investasikan di saham. Misalnya kita punya modal 100 juta, ya.
Nah, dalam satu saham kita cuma boleh taruh 10 sampai 15 juta untuk satu saham. Dan itu pun kalau teman-teman memang harganya memang masih mahal, sebaiknya masuknya sih sedikit aja, dan sisanya kemudian misalnya dari 10 juta tuh baru masuk 2 juta kayak itu saham. Nah, sisanya 8 juta kalau emang biasanya nggak sabaran untuk biasanya udah takut harganya nggak turun lagi nih, ya udah berarti dibeli dulu sekarang berapa, 1 juta 2 juta, sisanya masih ada tersisa 8 juta, itu dipergunakan efek zone ketika dia harga sahamnya sudah cukup jauh di bawah nilai intrinsik sahamnya kayak gitu. Jadi kayak bisa standar deviasi per di -1 atau per -2 standar deviasinya, atau PBV-nya -1 atau -2, maksudnya standar deviasinya, bukan nilai per atau PBV-nya ya. Jadi nilai per dan PBV ini nggak boleh negatif. Kalau sampai per dan PBV ini negatif, itu berarti tentu saham yang boleh kalian ya dihindari saja kayak gitu. Kecuali memang kalau mau mempelajari lebih dalam, berharap dia mengalami turnaround stock, berarti harus dipelajari lebih mendalam lagi model bisnisnya dan perbaikan kinerjanya selama beberapa tahun terakhir gitu. Kalau itu untuk menemukan saham-saham yang namanya multi-bagger gitu tadi. Nah, sampai ke sesi akhir. Jadi teman-teman setelah ini pun bisa baca buku-buku yang saya sarankan ini untuk memperdalam mengenai value investing itu sendiri. Pertama, dari Investor Benjamin Graham. Kedua, Five Rules of Successful Stock Investing dari Pat Dorsey. Terus ketiga, Financial Management Canvas, Kosin Hean dan Francis Kaida. Warren Buffett, Interpretation of Financial Statement, Little Book of Valuation, Aswad Damodaran, Who Wants to Be Smiling Investor, Lukas Tiat Remaja, kemudian Beat the Market, Lukas Tenis, Teguh Hidayat. Oke, demikian sharing value investing untuk malam ini. Kalau ada pertanyaan, saya coba baca dulu ya. Saya izin baca dulu ya. Oke, buat teman-teman semua yang ingin bertanya bisa kembali mengetik di kolom partisipan dengan chat ruang, akan segera dijawab. Dan mohon maaf atas perkenalan yang terlambat ya. Saya Muhammad Hafiz Bahan, Capital Market dari ISP Batam. Karena tadi ada sedikit masalah teknis, jadinya masuknya agak terlambat. Oke, Bang Prima Bintang, ini kan kita ini sedang membahas tentang value investing ya. Iya. Nah, dasarnya value investing ini sebenarnya apa sih? Siapa sih yang berhak jadi value investing? Apakah dengan sekedar mengikuti market kemudian melihat valuasinya naik itu sudah dibilang value investing atau gimana tuh, Bang? Jadi value investor itu sendiri sebenarnya kalau kita perhatiin dari slide yang pertama tadi, nah kalau diperhatiin, value investor itu sendiri sebenarnya adalah, kalau menurut Profesor Finance dari Aswad Damodaran, itu adalah value investor itu adalah orang yang membuat keputusan investasi sahamnya berdasarkan nilai aset yang ada saat ini. Jadi bukan berdasarkan prospek pertumbuhan di masa yang akan datang. Jadi kalau bisa di bawah book value-nya kayak gitu. Atau ini menurut versi Aswad Damodaran, tapi itu terlalu kaku sih. Tapi bisa misalnya kalau mau pakai valuasi DCF, berarti kita melihat dari valuasi discount effect cash flow itu adalah arus kas di masa depan yang bisa dihasilkan oleh perusahaan. Jadi mengkalikan dari return equity-nya dari terhadap book value-nya itu sendiri. Jadi value investor itu sebenarnya apakah seorang trader bisa dibilang seorang value investing? Oh, bukan. Value investing itu bukan ya? Bukan. Jadi trader itu kan memanfaatkan pergerakan harga dalam jangka pendek. Jadi bukan investor, maksudnya dia beli dan jual saham dalam waktu yang detik, harian, mingguan maupun bulanan kayak gitu. Nah, kemudian kalau value investor ini dia trader itu sendiri menekankan analisis teknikal maupun analisis maneuver analisis. Kalau kita bandingkan dengan value investor, dia lebih menekankan analisis fundamental yang mulai dari mikro dulu biasanya, dari
laporan keuangan perusahaan, dari laporan tahunan, baru lihat di industrinya, kemudian lihat makro. Jadi kondisi industrinya apakah berat atau enggak, kayak gitu. Apakah ada regulasi yang menghambat industri, apakah suku bunganya makronya kayak gimana, suku bunga perbankan, terus kemudian kayak gini kondisi makroekonomi global karena dampak COVID-19 perlambatan ekonomi dunia. Nah, kayak gitu. Nah, apakah untuk sebagai value investor perlu juga nggak sih kadang-kadang perlu ngelihat teknikalnya, analisa teknikalnya? Nah, kalau Atau analisa teknikal ini nggak diperlukan sama sekali gimana? dari para value investor dunia sih sebenarnya teknikal ini nggak terlalu dilihat oleh value investor dunia, misalnya Warren Buffett ataupun Pat Rothschild dan sebagainya, karena memang mereka pegangan patokan untuk jual belinya itu menggunakan valuasi harga wajah saham, terus kemudian margin of safety-nya besar atau enggak dari harga wajahnya. Misalnya jadi kalau harga wajahnya misalnya 3.000, dia mau margin of safety-nya 30%, berarti dia cuma boleh beli saham di 2.700 kayak gitu. Atau di bawahnya lebih besar lagi kayak gitu. Untuk saham-saham yang second lender, berarti kalau harga skalanya 3.000, nilai wajar sahamnya 3.000, berarti dia boleh beli ketika memberikan margin safety ketika harga sahamnya sudah mencapai Rp2.000 kayak gitu. Kalau memang nilai intrinsiknya 3.000 per lembar saham kayak gitu. Nah, ini ada salah satu pertanyaan yang agak unik nih. Gimana sih Bang cara memilih saham yang perusahaannya gampang untuk diketahui dan dipahami? Nah, ini nih. Gimana kalau menurut Bang Bintang sendiri? Jadi kayak ini, saya ambil contoh ya. Ambil contoh yang gampang aja, misalnya perusahaan Sido Muncul. Ini bukan rekomendasi saham ya, perlu digarisbawahi, bukan rekomendasi saham. Nanti di semua disclaimer ya, ini bukan rekomendasi ya. Nanti ISP tidak tiba-tiba pernah mengeluarkan rekomendasi. Nanti tiba-tiba semuanya nanti jangan sampai beli. kami dibilang milih. Ya, nanti dibilang, oh ini kan rekomendasi ini, tapi kok malah harga sahamnya turun? Enggak kayak gitu, enggak. Ini cuma untuk edukasi doang ya. Nah, kalau misalnya kalau Sido Muncul kan kita bisa lihat produknya sehari-hari kayak kuku 5, tolak angin. Nah, itu model bisnisnya sederhana, dari bisnis langsung ke konsumen. Jadi dia menjual obat-obatan herbal. Jadi kalau obat-obatan herbal itu sendiri dia produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya kita lihat langsung produk layanannya kayak gitu. Kita melihat sendiri, oh aku keras nih produknya kayak gitu loh. Nah, jadi itu maksudnya model bisnis yang mudah dipahami. Artinya barang dan jasanya itu kita tahu produk dan barang jasanya itu apa gitu. Nah, kemudian ini kepikiran juga nih. Kalau rata-rata nih para investor yang anggaplah mereka ini seorang anak baru ya, itu selalu bilang investasi terbaik adalah investasi yang sudah masuk list IDX 30, LQ45, dan list lainnya. Kalau menurut Bang Bintang sendiri gimana? Karena kan yang namanya ini kan yang ada di IDX 30 maupun LQ45 ini kan kadang nama-namanya yang jarang kita dengar di umum ya. Jadi apakah tepat kalau misalnya kita langsung milih di IDX 30 atau gimana menurut Bang Bintang? Jadi gini, IDX 30 maupun LQ45 justru sebenarnya perusahaan-perusahaan yang udah mature, biasanya udah dewasa. Perusahaan-perusahaan yang udah dewasa itu ya boleh dibilang khususnya IDX 30 ya, dia udah cukup mature, artinya udah ruang gerak untuk bertemunya udah nggak bisa lebih tinggi lagi daripada yang seharusnya. Jadi cuma untuk boleh dikatakan dividend investing, bukan masuk ke value investing sih sebenarnya. Nah, tapi kita juga nggak boleh pukul rata, oh LQ45 atau IDX 30 udah pasti fix bagus untuk dividend investing. Enggak juga. Tapi tetap harus dipergunakan fundamental dari urutannya yang tadi saya bilang, daya laporan keuangannya, daya laporan tahunannya, daya public expose-nya. Nah, itu nggak boleh dilewati kalau untuk yang disebutkan tadi. Jadi kayak ini, jamu. Ini dengar ini saya jadi teringat salah satu saham yang namanya nama planet. Kalau teman-teman ada yang tahu mungkin ngerti lah. Saham planet loh. Tambang. Kan nggak boleh disebut ya namanya ya. Oh, sebut aja tapi untuk pemajaran. Maksudnya bukan berarti untuk rekomendasi. Artinya ini harus paling nggak. Karena pernah ada kejadian ya kan.
sebuah saham yang terkenal banget batu baranya, seorang market leader Oh, itu sangat terkenal, saking terkenalnya mungkin teman-teman investor mungkin sudah pada tahu kodenya apa. Bumi, ya Bumi lah. Bumi. Bukan saya yang nyebut, bukan saya yang nyebut. Iya, jadi Nah, kayak gini. itu Jadi memang sangat digonjar-gonjarkan gitu. Tapi ternyata sahamnya itu malah zonk gitu. Heeh. Nah, jadi memang Padahal udah dibilang ini sahamnya nanti di masa depan akan valuasinya bakalan meninggi gitu, bakalan menjadi market leader gitu. Itu gimana kalau menurut Bang Bintang? enggak. Jadi kayak gini, kalau kayak LQ45 sama IDX 30 kan cuma mengukur kapitalisasi market terbesar dengan likuiditas tertinggi, bukan soal bicara fundamental yang bagus atau enggak. Jadi tetap aja kalau kita bilang apalagi bumi yang komoditas yang batu bara itu sempat anjlok karena harga batu bara dunia. Makanya itu benar-benar jelek, maksudnya harga sahamnya turun terperosok dan akhirnya sampai restrukturisasi piutangnya, restrukturisasi utang-utangnya bumi itu sendiri. Jadi kenapa saham bumi sempat menyentuh angka level 500 itu karena sentimen positif soal restrukturisasi utangnya. Makanya bangkit dari 500 sampai ke 500 rupiah. Tapi buktinya sekarang dia udah baik ke 130 rupiah atau sekitar berapa kayak gitu bumi. Artinya selain dari faktor indeks 30 LQ45 tetap kita nggak boleh melupakan PR kita sebagai investor itu sendiri kalau mau jadi value investor. Jadi benar-benar kita kupas laporan keuangan dan laporan tahunannya. Jadi misalnya kayak Berarti ini kan sebagai investor, walaupun sudah masuk list dan sudah dianggap saham yang mantap atau bagus, berarti itu belum tentu saham itu akan berkinerja baik ya? nggak ada jaminan. Jadi kita harus lihat track record-nya selama 5 tahun terakhir kayak gimana. Karena kalau kita cuma lihat itu aja, kita sebenarnya bukan invest sih. Kita sebenarnya sedang berspekulasi. Kalau cuma lihat, oh ini LQ45, oh ini IDX 30, langsung kita invest tanpa memperhitungkan berapa harga wajah sahamnya, tanpa kita memperhitungkan bagaimana kesehatan keuangannya, bagaimana kualitas manajemennya, kayak gitu. Dan urutan-urutan yang saya udah paparin tadi, kalau itu nggak dilakukan ya udah berarti bukan spekulasi, bukan investasi sih sebenarnya. Dan ini karena kita sudah mengambil waktu bincang cukup lama, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Mulai dari pertanyaan yang paling pertama. Oke, Bang Bintang udah siap untuk menjawab? Iya, udah. Oke. Kita mulai dari pertanyaan yang paling pertama tadi, mulai dari ruangan ya. Iya. Mulai dari Ray, BKM bertanya, saya mau tanya dong, kalau mau tahu NPF NPL Bank Syariah, lihatnya di catatan bagian apa ya, Frank? NPL dengan itu biasanya sih bisa dilihat di laporan keuangan, misalnya kredit macet ya. Misalnya laporan keuangan di bagian kredit tidak lancar biasanya. Bagian kredit tidak lancar. Ini saya download dulu contoh BTPS ya. Ya, sama ini kan sebelum kita terjawab nih, kan kita harus tahu nih jenis-jenis kredit itu ada beberapa macam ya. Itu boleh nggak dijelasin, Bang? Oh, kredit itu sendiri ada kredit modal kerja, ada kredit konsumer, ada kredit pembiayaan rumah. Jadi tiga segmen ini yang paling penting sebenarnya, sama kredit UMKM. Kredit korporasi biasanya untuk kredit modal kerja untuk bisnis. Kalau kredit konsumer biasanya kartu kredit kayak gitu untuk konsumsi. Terus kemudian kredit pembiayaan rumah itu biasanya untuk membeli rumah kayak gitu, atau kredit pembiayaan mobil. Oke, sambil menunggu di-download, kita sambung ke pertanyaan berikutnya ya. Iya. Pertanyaan berikutnya adalah, Kak, mau nanya value investor itu mesti meninjau top-down approach fundamental analysis nggak? Atau apa langsung ke laku keuangan suatu emiten? Tanpa meninjau industrial sektor maupun ekonomi makronya. Oke, itu pertanyaan dari Raja Payan. Jadi sebenarnya dua-duanya bisa dipakai. Bebas mau pakai dari top down atau dari bottom up. Jadi cuman memang biasanya kalau dari top bottom itu kan kita cari industri yang bagus. Nyari industri yang bagus, nyari makro yang bagus, akhirnya cari saham yang bagus di industri tersebut.
Nah, biasanya kalau udah kayak gitu, biasanya harga-harga sahamnya udah valuasi udah cukup tinggi. Nah, jadi kalau mau value investing di saham-saham yang kayak gitu, sebenarnya ya harus bisa bersabar sih, karena kalau biasanya udah ketemu saham yang tinggi, biasanya udah cukup sulit cari saham yang sedang diskon, kecuali dia terkena imbas dari faktor makroekonomi dunia global sama kayak sekarang kayak ini. Baru dia kelihatan kayak saham-saham konsumer itu baru kelihatan di diskon kayak gitu, yang dia boleh dikatakan sedang diskon gitu. Atau cari yang sesuai kemampuan isi dompet ya. Ya boleh cari sesuai dengan isi dompet, cuman ya kita lihat juga walaupun sesuai isi dompet, jangan sampai kita menaruh di saham yang zong kayak gitu. Yang benar sih, jangan sampai di saham yang zong. Kelihatannya murah nih PBV-nya ini, tapi ternyata asetnya nggak beres, terus nggak ada perbaikan kinerja perusahaan. Jadi walaupun murah, tapi kalau sampai kena value trap, ya value trap itu artinya jebakan valuasi, artinya kayak PBV-nya di bawah 1 atau PER yang di bawah 10 kayak gitu, atau PER yang di bawah 5. Valuasinya memang kelihatannya murah, cuman prospek bisnis ke depannya nggak ada, terus perbaikan kinerja dari arus kas operasionalnya nggak ada. Jadi kalau perbaikan kinerjanya itu nggak ada, jadi ya ataupun perbaikan kenaikan revenue-nya nggak ada, jadi itu jadi tanda-tanya besar. Sebenarnya saham ini murahan berarti nggak layak juga untuk diinvestasikan gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Iya. Dari antara laporan laba rugi atau laporan arus kas, mana yang bisa lebih dipercaya? Gimana cara mudah detect kecurangan laporan keuangan? Dua-duanya harus dicek sih. Pertanyaannya. Dua-duanya harus dibaca sih kalau laporan laba rugi dengan laporan arus kas, karena itu saling berkaitan. Artinya kalau laporan laba rugi bicara soal laba bersihnya berapa. Kalau laporan arus kas itu bicara bagaimana duit itu masuk dan duit itu keluar. Jadi duit masuk dan duit keluar tuh kemana aja larinya kayak gitu. Jadi kita bisa lihat, oh catatan keluarnya kayak gini, catatan duit masuknya kayak gini, catatan duit keluarnya kayak gini. Nah, laba rugi itu rekapan yang bisa dicocokkan dengan laporan arus kas. Kalau cara untuk mendeteksinya, cara kecurangan laporan keuangan, nah itu tadi yang saya bilang, dari bagian arus kas investasinya, arus kas operasionalnya tuh nggak bagus, tapi net profitnya bisa tinggi. Itu tanya itu sebenarnya. Jadi misalnya arus kas operasional nggak berkembang, misalnya penerimaan dari pelanggan nggak naik tuh penerimaan dari pelanggan uangnya, tapi net profitnya justru naik, itu tanda-tanya dari mana angkanya gitu. Terus ya bisa juga dari catatan-catatan laporan keuangan gitu. Dari catatan-catatan laporan keuangan, ya. Ada yang suka nanya gini, apakah kecurangan ini terjadi saat window dressing kah? Nah, ada yang sering nanya, ada juga yang bertanya, sebenarnya pasti akan ada kecurangan pada laporan akhir tahun gitu. Apakah benar seperti itu, Bang? Kalau laporan akhir tahun kan itu baru terbit di bulan 3 ya biasanya. Bulan 3 baru terbit yang sudah diaudit oleh akuntan publik. Kalau window dressing itu kan biasanya kalau akhir Desember. Window dressing itu ada dua makna. Satu makna Desember kinerjanya harga saham dinaik-naikkan, atau misalnya window dressing mempercantik laporan keuangan. Kalau mempercantik laporan keuangan itu sendiri sih ada isu yang seperti itu, tapi kalau lihat kondisi yang saya analisis, saya belum ketemu yang dipercantik. Tapi kalau emang manajemennya perusahaannya itu memang nggak beres, kemungkinan besar laporan keuangannya dipercantik memang. Kalau memang manajemen perusahaannya bermasalah. Jadi memang pentingnya melihat historis kinerja dalam 5 tahun terakhir. Kalau 5 tahun terakhirnya memang bagus dan memang historisnya memang kita tahu reputasi direktur dan komisarisnya tuh nggak pernah kena masalah hukum, nggak pernah ada isu miring, berita miring, kita lihat orang yang memang berpengalaman di bidangnya, dan target yang dicanangkan perusahaan itu selalu tercapai di laporan tahunannya, itu indikasi manajemen berkompeten memang berintegritas kayak gitu. Kemudian kita ini lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Yeah. Yaitu adalah pertanyaan
dari Ari Judin. Boleh tolong jelaskan soal istilah cut loss dan profit taking? Oke. Cut loss dan profit Ini taking, yang lumayan umum ya. ya. Ya, kalau cut loss dan profit taking itu sendiri sebenarnya merupakan istilah dalam trading, tapi juga bisa sih sebenarnya dalam investasi. Karena saya kayak gini, kalau kita kaitkan dengan yang saya bilang tadi, tahu kapan harus menjual. Nah, tahu kapan harus menjual ini merupakan cut loss tadi. Kalau memang kita udah tahu perusahaannya mengalami perubahan fundamental, mengalami kesalahan asumsi. Nah, kesalahan asumsi atau perubahan fundamental perusahaan sehingga nilai intrinsik perusahaan itu menjadi jelek. Nah, jadi kita harus berani untuk memotong kerugian kita, itu artinya cut loss. Nah, taking profit itu sendiri artinya misalnya kita kenaikan harga saham itu udah terlalu tinggi nih kayak INKP dari Rp2.000 terus dalam 1 tahun naik jadi Rp20.000. Itu udah harus berani taking profit. Taking profit itu artinya menjual sahamnya, realisasi keuntungan perusahaan, keuntungan dari investasi saham gitu. Kita realisasi jual. Kalau cut loss itu realisasi jual rugi kayak gitu. Sederhananya taking profit itu jual untung, kalau cut loss jual rugi gitu. Apakah sebagai value investor kita wajib melakukan hal seperti ini? Iya, tapi lihat ini, lihat kriterianya. Kriteria yang ada di PDF ini. Kelihatan nggak yang kesabaran investasi saham ini, PDF-nya? Oke. PDF-nya kelihatan nggak PDF-nya? Kelihatan. Nah, jadi ada 5 kriteria ini yang harus dijadikan acuan ketika kapan kita harus taking profit, kapan kita harus cut loss gitu. Tapi berbeda dengan acuan yang dipergunakan oleh para trader. Kalau para trader mempergunakan fluktuasi pergerakan harga yang lihat kalau udah cuan berapa persen harus jual, kalau udah turun berapa persen harus jual gitu. Jadi berbeda dalam memandang harga saham kayak gitu. Dan metode analisisnya pun berbeda kayak gitu. Dan kalaupun value investor ini sangat-sangat jarang mempergunakan analisis teknikal, karena kalau analisis teknikal itu kadang dia bertentangan dengan analisis fundamental. Misalnya kalau analisis teknikal memberikan sinyal jual, tapi kalau sebagai value investor bila terjadi sinyal jual dari analisis teknikal itu merupakan sinyal beli untuk value investor sepanjang tidak ada perubahan nilai intrinsik perusahaan gitu. Itu justru mungkin bisa jadi merupakan kesempatan emas untuk memperoleh harga saham yang bagus di harga yang diskon gitu. Kemudian ini mau ada juga yang bertanya dari Nur Huda. Yeah. Bertanya mau tanya, kalau nyangkut di saham blue chip di harga pucuk, bagaimana cara mengatasinya? Apakah bisa mengandalkan dividen buat menutup kerugian nyangkut di pucuk? Pertama saya nggak tahu ya dia nyangkutnya di harga saham yang berapa gitu. Terus nyangkutnya floating loss-nya kayak gimana gitu. Karena kayak gini, kalau nyangkutnya itu karena ya boleh dibilang karena wabah COVID-19, ya kita nggak bisa ngomong lah kalau karena wabah COVID-19. Artinya kita perlu evaluasi ulang bagaimana nilai intrinsik saham dengan adanya kondisi wabah COVID-19 ini sendiri. Bagaimana dampaknya ke bisnis perseroan. Kalau dampaknya cukup signifikan, ya silakan dipertimbangkan apakah mau di cut loss atau justru ditambah sahamnya. Bisa jadi kita berharap ekonomi akan recovery, COVID-19 akan hilang, dan dalam 1-2 tahun ekonomi recovery, ya bisa jadi itu jadi multi bagger sahamnya kayak gitu. Terus kemudian kalau dividen udah pasti nggak akan nutup kerugian kalau misalnya harga sahamnya udah turun 30%, dividen cuma 3-4%. Bahkan mungkin dividennya kalau di harga yang terlalu tinggi, dividen yield-nya kemungkinan ya 2%, 1% kayak gitu. Mungkin ya, tapi saya belum tahu sahamnya apa, jadi saya nggak bisa terlalu bicara banyak soal apa saran yang bisa berikan untuk kondisi kayak gitu. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah setiap perusahaan memiliki cara tersendiri dalam menghitung atau mencari nilai intrinsik sahamnya? Jadi kayak ini, untuk saham-saham yang boleh kita katakan saham-saham yang blue chip itu lebih mudah dipergunakan valuasi PBV maupun PBV historis maupun per historis yang saya jelaskan tadi, rata-rata tadi yang saya jelaskan di yang tadi ini. Nah, yang 5 tahun tadi ini untuk valuasi saham-saham blue chip kayak gitu. Jadi ini harga wajarnya untuk per rata-rata 5 tahunnya nilai wajarnya, ini deviasi minus 1-nya dan minus 2-nya, ini margin of safety-nya untuk saham-saham blue chip.
Nah, kalau untuk saham-saham yang second liner maupun third liner itu biasanya cukup BEV-nya di bawah 1,5 atau PER-nya di bawah 10 kayak gitu. Atau di jumlah totalnya PER BEV-nya 22,5 kayak gitu di bawahnya, ya nggak apa-apa. Tapi asalkan kriterianya itu kalau PBV-nya 1, ROE-nya minimal 10% kayak gitu. Itu harga wajarnya. ROE 10%, PBV-nya 1. ROE 20%, PBV-nya maksimal 2 kayak gitu. Nah, itu cara sederhananya kayak gitu. Kalau mau pakai cara rumitnya ada, tapi saya nggak pakai juga sih, karena Rumit ya. ya Apalagi kan seperti yang kita ketahui ini kan di investasi ini bidang perusahaan itu kan kadang berbeda-beda ya. Jadi pertama tetap harus kita ketahui dulu ya basis bisnisnya ya. ya apa sih yang dikerjakan perusahaan itu untuk mendapatkan revenue-nya kayak gitu. Kalau sampai kita nggak tahu ya itu benar-benar parah sih kalau kita nggak tahu apa yang dikerjakan perusahaan. Kemudian lanjut dari pertanyaan dari Raja Payan. Lanjutan dari respon pertanyaan saya sebelumnya. Nah, jika meninjau bottom up, secara bottom kinerjanya bagus, tapi secara sektornya masih terpukul. Apakah masih layak atau WNS hingga ada katalis terhadap sektor tersebut? Contoh sektor properti. Gini, kalau udah memberikan margin of safety yang 30% atau 50%, 70% yang saya udah jelasin di awal tadi soal valuasi margin of safety, nah itu bisa dipertimbangkan untuk boleh dicicil kalau sudah memberikan margin of safety. Misalnya sudah di bawah 30%, 50%, 70% sesuai dengan kapitalisasi pasarnya. Itu tadi, kapitalisasi pasarnya itu sih kalau blue chip kan di atas 50 triliun ya. Kalau second lender itu 1 triliun sampai 50 triliun. Lapis 3 itu di bawah 1 triliun bisa boleh dikatakan lapis 3 atau gorengan biasanya gitu. Karena gorengan sendiri kan bisa dikategorikan jadi 2 bagian lagi, gorengan yang baik ataupun gorengan yang sehat. Gorengan yang jelek ataupun gorengan yang bagus. Artinya gorengan yang bagus ini kan fundamentalnya sebenarnya bagus sih, cuman harganya dikuasai oleh market maker, di naik turun kan itu volatilnya terlalu tinggi gitu. Nah, Ya, ini kalau harga yang volatil ya. Nah, ini yang ditanyakan soal persentase bruto itu selalu ditemukan di laporan keuangan, di catatan laporan keuangan biasanya di sini. Nah, catatan atas laporan keuangan itu bisa dicari kok. Catatan atas laporan keuangan ini contohnya BTPS nih. Nah, soal yang persentase non performing financing, artinya pembiayaan yang bermasalah gitu. Kalau syariah kan nggak boleh pakai utang yang berbunga ya, jadi istilahnya pembiayaan yang bermasalah gitu. Jadi dia pakai MPF bruto atau MPF neto gitu. Nah, yang memang dicari kalau bisa sih yang MPF maupun bruto maupun netonya selalu turun dari tahun ke tahun. Kalau bukan meningkat, kalau meningkat berarti ya nggak bagus, berarti kinerja manajemennya kok bisa menyalurkan pembiayaan kok macet semua gitu kan. Itu yang masalah. Nah, kemudian ada pertanyaan sambungan nih. Pertanyaannya adalah cara menghitung atau mengetahui nilai intrinsiknya gimana caranya? Atau ada rumusnya? Nilai intrinsik itu sebenarnya ada rumusnya. Sebenarnya ada XLS-nya, file Excel-nya. Tinggal masukin datanya. Bisa dicari di biasanya grup-grup saham itu ada file XLS-nya. Dan itu tinggal diangkat dari laporan-laporan keuangan kalau mau pakai cara yang rumit. Kalau soal harga wajar tadi udah saya jelasin tadi gimana cara sederhana cara nyari harga wajarnya kayak gitu untuk blue chip maupun untuk second liner yang udah dijelasin di awal tadi kayak gitu. Di forum-forum saham kemudian itu ada pertanyaan dari via DM Instagram bertanya, saat ini sebagai value investing kita juga harus melihat kondisi pasar sektor yang aman. Di tengah wabah COVID-19 ini kira-kira sektor yang aman itu apa sih? sektor ya. Sebelum dijawab, ingat disclaimer. Ini pendapat dan opini ya, bukan kami menyarankan untuk membeli saham tersebut. Nah, benar. Oke, Bang, boleh Disclaimer dijawab. Disclaimer. Disclaimer ya. Nah, ya, biar lebih jaga-jaga ya. Jangan, walaupun sektornya bagus, tetap aja harus dicari harga wajarnya kayak gimana, terus kemudian prospeknya ke depan kayak gimana, manajemennya kayak gimana kayak gitu. Nggak boleh langsung, oh ini bagus langsung hajar kayak gitu.
Nah, ini kalau nanti saya gimana ya, yang mau nampilin. Itu kurang lebih potensi yang menguat itu adalah sektor alat kesehatan, sektor produk pembersih, misalnya hand sanitizer, sabun, dan yang alat kesehatan lah ya, produk pembersih kayak itu untuk membersihkan disinfektan kayak gitu, yang benar-benar kita lagi butuhin sekarang, disinfektan, hand sanitizer, terus alat APD, alat pelindung diri, itu benar-benar dibutuhkan oleh tenaga kesehatan kita untuk menghadapi wabah COVID-19 ini. Terus kemudian sektor farmasi, obat-obatan, terus sektor retail dan e-commerce yang sudah beradaptasi terhadap kondisi ini. Terus sektor telekomunikasi, ya karena kita saat ini pun menggunakan telekomunikasi untuk berkomunikasi untuk mengadakan acara ini gitu. Nah, Terus ini kan ada juga nih salah satu sektor yang goods ya, barang-barang yang sering dipakai kebutuhan sehari-hari. Ya, sektor consumer. Contohnya UNVR. Nah, sektor consumer seperti UNVR ini kan UNVR bukannya dia ini mengalami kenaikan tinggi di alat-alat kebersihan ya, di sabun dan UNTR itu alat berat, Mas. Tapi di sisi lainnya ada minusnya juga. Contohnya minus di sektor produksi mana tadi ya? Nah, di sektor produksi penjualan barang mana ini? Di sektor penjualan barang-barang yang umum yang jarang-jarang dipakai atau lebih sehari-hari. Nah, yang dimaksudnya ini mungkin sehari-hari ini mungkin produk seperti makanan. UNVR nggak ada makanan ya? UNTR atau UNVR? Salah nggak? UNVR tulisannya di sini. UNVR, Unilever tadi. Itu apa? Laporan keuangan atau laporan tahunan atau apa gitu? Ada pertanyaan yang bilang katanya sebagian ada naiknya, tapi sebagian ada turunnya gitu, Bang. Ya, yang ditanyakan apa yang ditanyakan? Oke. Dari sini pertanyaan mengatakan, UNVR mengalami kenaikan dalam sektor bidang-bidang produksi alat-alat bidang-bidang kebersihan, seperti sabun dan segala macam lainnya. Nah, ngerti. Buat teman, UNVR ini dia sendiri produksi di bidang-bidang sabun, Lifebuoy, dan juga barang-barang kebersihan lainnya. Berarti bisa dibilang kayaknya ini salah nih. Nah, dia mengira UNVR ada sektor lain gitu, Bang, sepertinya. UNVR nggak ada sektor lain, jadi cuma produksi, kalau kita lihat dari public expose-nya ya, terbuka informasi, dia cuma memproduksi lini bisnisnya itu kalau bentar ya, sunlight, deterjen, terus consumer untuk yang ditanyakan. Ya, sepertinya ini ada salah pengertian kata atau mungkin ada pertanyaannya kurang jelas. Mungkin bisa kita lewatkan dulu, Bang. Iya. Dan untuk produksi UNVR sendiri perlu diingat produknya seperti sabun Lifebuoy dan juga Sunlight seperti itu. Oke, berikutnya ke pertanyaan berikutnya nih, Bang. Apakah produk investasi seperti reksadana dan juga produksi surat utang lainnya bisa mempengaruhi kinerja saham di tengah wabah COVID-19 ini? Gimana? Apakah kinerja dari reksadana, saham, dan juga surat utang negara mempengaruhi turunnya harga saham di kala masa COVID ini? Berpengaruh nggak sih? Udah Reksadana pasti. Ini dan juga surat utang ini? Reksadana, jadi kan yang mempengaruhi kan makroekonomi. Kemudian kalau makroekonomi jelek, otomatis sentimennya jelek dan otomatis harga saham biasanya akan bergerak turun kayak gitu. Kalau bilang reksadana saham maupun obligasi, reksadana saham yang mempengaruhi ke jadi kayak gini, karena reksadana saham itu artinya dia harus megang 80% saham dalam kondisi apapun. Jadi kemungkinan besar manajer investasi itu dalam keadaan juga nyangkut sebenarnya. Nyangkut. Boleh dibilang negatif. Ini hubungannya semua. Karena makro ya? Iya, hubungannya lebih ke makro. Jadi kalau surat utang negara itu kan, surat utang negara ya justru nggak terlalu menarik ya, karena kan bunga makin dikecilin kayak gitu. Jadi
orang juga nggak terlalu tertarik untuk beli utang negara. Artinya biasanya kayak gini, pengaruhnya itu suku bunganya. Kalau suku bunga rendah, itu biasanya bunga obligasinya juga rendah. Jadi makanya terburu-buru orang mencari pendanaan lewat obligasi. Nah, kalau biasanya justru kalau suku bunganya rendah, itu harga sahamnya biasanya justru bagus. Tapi karena kondisinya kayak gini, terpukul oleh makro, jadinya makanya jadi ya bergerak turun semua IHSG. Cuman ini nggak tahu karena kondisi quantitative easing ini bisa bertahan lama atau enggak. Karena kan kita masih menunggu data hingga akhir Mei. Apakah masih bertambah jumlah penyebaran coronanya atau enggak. Karena kan kalau kita berkaca dari Amerika Serikat, itu sebenarnya benar-benar Udah nemu obat ya. bukan masalah Dikabarkan menemukan sudah obat, menemukan. bukan masalah menemukan obat, tapi dia masalahnya testingnya itu sangat-sangat masif kayak gitu. Jadi pelacakan, isolasi dan lain-lain itu benar-benar diseriusin. Artinya pengetesan setiap 1 juta penduduknya itu banyak. Coba kita bandingkan dengan Indonesia. Pengetesan 1 juta penduduknya cuma berapa, tertinggal jauh dari Korea Selatan dan negara-negara lainnya kayak gitu. Jadi kalau bisa dibilang ini sebenarnya data yang ada di BNPB itu belum mencerminkan data yang sebenarnya. Kalau mau data yang sebenarnya itu bisa jadi lebih tinggi lagi. Bisa Jadi, lebih tinggi, bisa lebih iya. rendah juga ya berarti ya. Nggak mungkin lebih rendah. Karena Pasti lebih tinggi ya. Ya udah pasti lebih tinggi, apalagi kebijakannya maju mundur soal mudik dan pulang kampung. Nah, itu jadi kacau. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya berkata seperti ini. Remdesivir, obat untuk corona sudah ditemukan. Apakah ini akan menjadi positif untuk market kita? Oh, enggak. Remdesivir itu masih uji coba, clinical trial. Jadi kalau dalam prosesi yang disebut dengan clinical trial itu artinya masih uji coba, belum sampai ke tahap resmi ini loh obat WHO dari WHO untuk COVID-19. Karena virus ini masih bermutasi. Jangan juga saya diartikan penebar ketakutan ya terserah teman-teman sih gimana mengartikan obat apapun ya. Saya bukan pesimis, tapi untuk bisa mengatakan menemukan obat itu siapa yang bilang? Bill Gates atau siapa ya? Saya lupa sumbernya. Itu 1,5 tahun dari kondisi saat ini. Jadi nggak akan secepat itu ketemunya. Kalau mau berlomba-lomba itu harus banyaknya. Jadi Winnie Pig tuh uji coba tuh kayak monyet percobaan lah atau hewan percobaan lah pokoknya yang harus mau. Karena kan harus dicoba dulu ke hewan, baru dicoba ke manusia. Terus diukur lagi apa efek sampingnya terhadap manusia obat itu. Jadi masih dalam tahap pengamatan. Kalau emang udah benar-benar berhasil, ya silakan. Ya berarti udah selesai berarti corona kayak itu. Nah, kemudian ada juga pertanyaan berkata seperti ini. Apakah farmasi dalam negeri seperti KF dan INAF turut berusaha untuk mencari obat untuk corona ini? KF dan INAF sendiri kan berusaha, cuman kan tetap aja kalau bicara soal berusaha kan, kalau setahu saya cari berita di bisnis.com, dia Presiden Jokowi itu masih sifatnya mengimpor obat, bukan dari riset KF maupun INAF. Jadi kalau memang KF maupun INAF ada riset and development-nya, melakukan riset terhadap obat corona, ya butuh effort yang cukup tinggi karena biaya riset dan pengembangan obat itu nggak murah sih sebenarnya. Apakah KF dan INAF itu didukung oleh negara untuk riset dan development-nya? Kayak gitu sih. Nah, Karena berarti perlu dipahami lagi ya teman-teman semua. Silakan dicari datanya. Jawaban yang dijawab tadi. Silakan dicari untuk datanya. Diulangi lagi cari data ya. Nah, karena kemudian ada juga begini. Penanganan di Indonesia itu sangat lambat sehingga mempengaruhi ekonomi. Gimana pendapatnya, Bang? Nah, jadi apakah bisa dibilang negara kita ini lambat menangani atau bagaimana nih? Ini disclaimer ya, bukan saya anti pemerintah. Disclaimer ya, kita nggak ada bicara pemerintah baik buruknya ya? Iya, nggak ada bicara baik buruknya. Jadi kayak gini, munculnya kasus virus corona ini kan mulai dari Desember 2019 nih, dijerat-jerat kan, terus muncul ribut-ribut kayak gini. Kita boleh lihat rekam jejak pemerintah selama Januari, Februari, dan Maret ya.
khususnya kita boleh silakan dicari berita-berita tentang Dr. Terawan gitu. Jadi ya kan, Itu lihat aja. dari awal udah. tahun kemarin ya. Ya, dari awal tahun kemarin ya ini nggak bisa masuk lah. Terus juga udah diperingatkan oleh WHO. Secara statistik nggak mungkin Indonesia bebas corona. Secara statistik itu aja dulu. Nah, masih bandel nih, bandel. Udah, baru meledak di Maret April ini. Mau bilang apa lagi? Jadi kalau boleh dibilang ya agak kurang cepat ya. Kalau udah kayak Korsel, dia benar-benar serius kan sekarang pun saya udah dapat berita Korsel udah bebas dari corona. Ya udah gas lagi ekonomi Korea Selatan. Kalau kita belum. Kalau juga saya dengar kabar terbaru yang juga bebas dari corona itu Vietnam ya. Oh, Vietnam ya. Karena memang Vietnam juga terdengar kabar seperti itu. Gampang dikendalikan. Pemerintahnya memang serius ya itu. Nah, ini memang jadi dilema untuk negara demokrasi seperti Indonesia sih sebenarnya. dilema. Nggak bermaksud mengedukung gitu ya. Disclaimer Ya. itu Disclaimer lah pokoknya. Kemudian Artinya, ada juga nih pertanyaan. Butuh kerjasama yang baik lah antara gara-gara pemerintah. COVID ini ya? Apakah gara-gara COVID ini sektor transportasi seperti penerbangan akan bangkrut? Nah, ini cukup ngeri juga nih pertanyaannya. Apakah akan bangkrut nih? Bahasanya pakai kayak gitu tuh. Kalau industri penerbangan, barang Bapak sendiri sebenarnya udah cut loss. Itu cut loss sebenarnya. Dia jual rugi aja, Delta Airlines. Jadi udah rugi sekitar kerugiannya 30 atau 20% kayak gitu dari nilai investasi awalnya. Artinya dia pun udah berani mengurangi terpaparnya dia dengan industri penerbangan. Kalau dibilang bangkrut atau enggak, kita coba cek hutang jangka panjangnya dan kemampuan untuk melunasi hutang jangka pendeknya kayak gitu. Apakah akan payah atau enggak itu tergantung dari krediturnya dari Garuda Indonesia. Jadi sebelum masuk ke pilotan, para kreditur punya dua opsi. Pertama dia mengajukan permohonan untuk penundaan kewajiban pembayaran utang atau langsung ke permohonan pilot. Nah, masing-masing punya opsi yang kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam opsi yang saat ini sih kemungkinan besar yang diambil adalah PKPU. Kalau PKPU yang diambil, maka opsinya tinggal dua, apakah berhasil atau enggak. Kalau PKPU yang tidak berhasil, maka akan jatuh dalam status pilot kayak gitu. Nah, cuma kita kan harus lihat lagi breakdown lagi pendapatan dari Garuda Indonesia dan anak-anak usahanya. Sekarang kalau nggak salah saya dapat kabar dia berpindah ke industri kargo kalau nggak salah ya, Citylink-nya. Jadi kita harus lihat juga apakah signifikan kontribusi pendapatan kargo terhadap bisnis perusahaan gitu. Apakah menutup dari kerugian dari tidak adanya penerbangan kayak gitu. Nutup nggak sebenarnya? Nah, kemudian ada juga nih pertanyaan berikutnya, berkata begini, menanyakan apakah Indonesia dan ekonominya bisa recovery dalam jangka waktu di tahun 2020 ini? Kalau lihat dari prediksi makroekonomi yang saya dapat ya, itu Indonesia itu recovery-nya itu paling nggak 1 tahun 2021 baru recovery benar-benar. Kalau dengan asumsi itu corona udah selesai di tahun ini. Ibaratnya udah nggak ada kasus baru yang signifikan lagi di tahun ini. 2021 baru recovery. Sekarang masih terkontraksi. Paling akhir tahun kalau nggak salah PDB ditargetkan 2% kalau nggak salah untuk tahun ini. Kenaikan PDB ya, kenaikan PDB kalau nggak salah 2-3% kenaikan untuk tahun ini. Recovery baru 2021 dimulai. Nah, itu supaya terjadi kita recovery di 2021, tetap ingat teman-teman jaga kesehatan, kebersihan juga. Ikuti anjuran pemerintah daerah ya. Supaya kita cepat recovery juga. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah menanyakan, nah, apakah sektor properti merupakan salah satu yang paling aman di tengah wabah COVID-19 ini? Nah, disclaimer, ini pertanyaan opini ya. Kami jawab dengan opini. Apakah aman atau tidaknya? Boleh dijawab. Justru paling berat. paling berat terdampak dengan COVID ini. Jujur aja kalau
dari riset-riset yang saya baca dan saya alami sendiri, justru paling berat dalam kondisi yang kayak gini, orang udah nggak mikirin untuk beli properti lagi. Orang lebih mikirin gimana caranya untuk bertahan hidup. Yang bertahan hidup berarti konsumsi lagi-lagi. Nggak ada bicara soal beli properti kayak gitu. Properti akan mengalami tahun-tahun yang berat di tahun-tahun 2020 ini. Dan ya apalagi properti yang segmennya mewah, apalagi dia punya mall-mall kayak mall-mall besar kayak Gandaria City, Central Park, atau ya Lipo, Agung Podomoro, Sumarekon, Ciputra itu ya mengalami tahun yang berat di tahun ini. Didominasi oleh tempat wisata juga, tempat belanja. Iya, pusat. Karena tempat belanja ditutup soalnya. Mereka menjadi kehilangan recurring income kayak gitu. Pakuwon, Jati itu kehilangan recurring income. Oke, kemudian ke pertanyaan berikutnya nih Bang. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah saat ini waktu yang tepat untuk investasi atau haruskah kita menyimpan uang dulu? Nah, kalau menurut Bang sendiri gimana? Disclaimer. Ya, Disclaimer ya, kami tidak menganjurkan bagaimanapun, ini bersifat opini. Nah, boleh silakan di-trace lagi bagaimana kondisi IHSG dalam Maret dan April ini. Silakan teman-teman tentukan kapan IHSG support dan resisten, kalau emang mau mulai dari situ, terus kemudian baru nilai lagi valuasinya, tentukan dulu apakah memberikan margin safety atau enggak. Kalau memang udah sesuai dengan kriteria saham yang ditetapkan di awal, ya teman-teman bisa boleh untuk cicil beli saham gitu. Dan sistemnya dollar cost averaging ya, sama average down, jadi nggak masuk sekaligus. Jadi misalnya punya modal 100 juta langsung masuk semua, nggak, paling masuk 10 juta, 10% kayak gitu. Sambil menunggu memang benar-benar signifikan data, karena data laporan keuangan kuartal 2 baru muncul di bulan 7. Itu benar-benar akan mencerminkan kondisi bisnis perusahaan yang kena dampak corona ini. Apakah memang dia tetap strong, tetap fundamental yang solid, atau memang dia punya terdampak dan terdampaknya signifikan atau enggak terhadap bisnis perusahaan kayak gitu. Karena itu juga harus dianalisis sih untuk menghitung nilai intrinsik saham gitu. Nah, kemudian ini pertanyaan yang terakhir nih. Apakah IHSG bisa semakin maju dengan adanya krisis ini dan recovery sehingga membuat Indonesia akan lebih baik lagi ke depannya? Gimana maksudnya? Oh, mungkin yang dimaksudnya adalah apakah Indonesia setelah recovery ini akan menjadi lebih baik ekonominya gitu? Karena belajar dari peristiwa ini ya. Kalau kita berkaca di krisis 98 maupun 2008 nih, ini IHSG selalu rebound paling enggak. Reboundnya bisa larinya lebih kencang lagi. Syaratnya tapi COVID-19 udah 100% nggak ada di Indonesia, itu tadi syaratnya. Larinya lebih kencang lagi memang pasti. Itu pasti. Kemudian Bisa. Apakah krisis ini akan berdampak serius jika tidak ditangani segera? Ya, berdampak serius karena sekarang orang bisnis pada ditutup, hanya bisnis tertentu yang boleh buka. Itu benar-benar mengganggu kinerja perusahaan lah. Apalagi khususnya saham-saham yang bukan termasuk sektor yang diperbolehkan untuk dibuka selama PSBB. Itu udah pasti mengganggu laba bersih perusahaan kayak gitu. Dan kalau yang penanganannya lambat, ya otomatis makin lama makin, ibaratnya kalau saya dapat berita dari kawan saya itu, kalau di bisnis sudah 6 bulan nggak jalan itu udah hancur, susah. Jadi harus segera diseriusin PSBB-nya ataupun tindakan-tindakan yang banyak. Jadi kalau kita berkaca dari Korea Selatan harus mulai dari tes massal COVID-19, tes untuk pemetaan, terus pelacakan, terus isolasi mandiri. Jadi upaya-upaya yang disebut dengan pencegahan lah untuk semakin memutus rantai penyebaran wabah ini kayak gitu. Oke, ini merupakan pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhirnya adalah, wah, ini
pertanyaan terakhir adalah ini, Bang. Apakah setelah pandemi ini berakhir, IHSG sudah pasti bisa rebound? Ya pastiin dulu, udah nggak ada kasus terbaru lagi COVID-19 di Indonesia. Tapi kan balik lagi sebenarnya kalau saham-saham penggerak indeks itu kan dikuasai investor asing ya. Jadi mau nggak mau kalau rebound atau enggak kan itu juga dia juga melihat kasus-kasus di luar negeri, misalnya di China sama di Amerika. Kalau di dua negara itu nggak ada kasus baru lagi, mudah-mudahan reboundnya cepat sih, mudah-mudahan. Oke. Itulah pertanyaan terakhir yang terkirim dari DM. Kemudian juga kita setelah menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di ruang chat ini. Oke, Bang, ada kata-kata penutup? Bukan kata-kata terakhir ya? Ya. Demikian ya sharing dari investing yang bisa saya sampaikan hari ini. Kalau memang masih ada pertanyaan ya silakan nanti saya coba cari datanya dulu dan saya analisis dulu. Dan kalau ada salah-salah ucap atau kayak gimana ya saya minta maaf. Ya demikian. Selamat malam. Oke, Bang, sama kalau mau nanya boleh nggak tanya personal chat langsung ke Abang sendiri? Boleh di channel di Telegram ya. Telegram Prima Bintang yang udah saya kasih di awal tadi. Prima Bintang ini. Di Prima Bintang silakan aja kalau ada pertanyaan, kalau mau dicek personal, saya akan usaha menjawab semampu saya gitu. Atau mungkin ada media sosial yang bisa diikuti seperti Instagram, kalau WhatsApp? Instagram bisa di pb_pamungkas Instagram. Kalau mau email, boleh tuh langsung di follow tuh. Email di sini. Kalau email. Oke, teman-teman mungkin yang ingin bertanya tapi malu-malu atau mungkin merasa pertanyaannya kurang, boleh langsung saja di chat. Orangnya sudah bilang oke. Nah, dan ini merupakan bagian akhir dari sesi kita kali ini ya. Nah, kalau berikutnya kita ada sesi apa lagi nih, Bang? Kalau jadwal sesi berikutnya sih kalau saya cek dulu ya. Tapi itu dari rekan saya dari yang lain sih biasanya tuh jadwal berikutnya kan gagal paham saham, mitos persepsi dan asumsi umum di 4 Mei besok ya itu besok. Iya. Nah kalau jamnya mungkin teman-teman nanti bisa pantau di Instagram ISP Pekanbaru Batam atau ISP Palembang kayak gitu. Oke. Jadi teman-teman, ini bagian terakhir. Kami mohon maaf jika ada salah ucap kata atau mungkin ada kekurangan. Terima kasih telah mengikuti diskusi kami. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya Muhammad Rafi Subahan dan rekan saya, Prima Bintang Pamungkas, pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih.